Oke, teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang dalam banget ya. Sesuatu yang mungkin sering kita pikirin pas lagi sendirian. Alasan kita buat terus bangkit setiap harinya. Coba deh, pernah nggak sih kamu lagi duduk sendirian, terus tiba-tiba di kepala muncul pertanyaan ini? Sebenarnya, apa sih tujuan terbesar yang pengen aku capai di hidup ini? Mungkin pas lagi ngelamun, atau tengah malam. Pertanyaan simple, tapi dalamnya luar biasa. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari mengakui dulu kalau pertanyaan ini emang pertanyaan besar. Dan apa artinya saat kita akhirnya berani buat nanyain itu ke diri sendiri? Dan jujur aja ya, pertanyaan itu emang rasanya berat. Bahkan bisa jadi agak nakutin. Kalau kamu pernah ngerasa ragu buat mikirin jawabannya, tenang, itu wajar banget kok. Nah, tapi ini nih yang perlu kamu tahu. Kalau kamu udah sampai di titik menanyakan ini, itu bukan tanda kamu lemah. Justru sebaliknya, itu artinya kamu pengen hidupmu lebih dari sekedar rutinitas biasa. Kamu pengen hidupmu punya makna, dan itu adalah langkah yang benar-benar berani. Sekarang kita jujur-jujuran ya, proses nyari tujuan ini seringkali terjadi di tengah-tengah perjuangan harian kita yang mungkin nggak kelihatan sama orang lain. Semuanya itu kan dimulai dari hal paling simpel. Bangun pagi, buka mata, kadang dengan beban yang rasanya udah nempel bahkan sebelum kaki kita napak ke lantai. Terus seharian nahan capek fisik, capek mental, berusaha pasang senyum, padahal di dalam rasanya udah campur aduk. Dan ujung-ujungnya, setelah semua itu, kamu tetap milih buat jalan terus. Bahkan di hari-hari di mana rasanya udah pengen nyerah aja. Dan kamu mungkin nggak sadar, tapi semua itu tadi, perjuangan dalam diam itu tuh bukti nyata betapa kuatnya kamu. Bukan cuma kuat, tapi sangat-sangat kuat. Makanya kalau sekarang tujuan kamu rasanya masih abu-abu, masih blur gitu ya, itu nggak apa-apa, beneran, it's okay. Karena di balik kebingungan itu, artinya kamu lagi dalam proses, jiwa kamu lagi nyari apa sih yang benar-benar penting buat dia. Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang menurutku penting banget. Gimana kalau tujuan terdalam kita itu justru lahir dari tempat yang paling kita hindari, dari luka-luka kita? Ini beneran loh, sering banget kekuatan terbesar kita itu justru tumbuh dari luka, dari kehilangan, dari kegagalan, dari semua masa sulit yang pernah kamu alamin. Itu semua bukan akhir dari cerita, tapi justru bisa jadi awal dari tujuan hidupmu yang paling otentik. Jadi tujuan itu nggak melulu soal prestasi gemilang loh, nggak harus jadi orang hebat di mata dunia. Kadang tujuan terbesar itu jauh lebih personal. Mungkin sesederhana pengen bikin keluarga bangga, atau bisa hidup dengan tenang tanpa dihantui rasa takut, atau sekedar nemuin lagi kebahagiaan yang pernah hilang. Dan semua itu sama berharganya, gak ada yang lebih rendah. Makanya, apapun tujuanmu sekarang, sekecil apapun kelihatannya di mata orang lain, inget ya, itu suci, itu penting, dan itu layak banget buat diperjuangin. Oke, sekarang gimana caranya semua ini jadi alasan kita buat, terus bangkit? Terutama di hari-hari yang paling bikin kita pengen rebahan aja selamanya. Coba deh, renungin kalimat ini sebentar. Pikirin semua yang udah kamu lewatin sampai detik ini. Kamu masih ada di sini. Kamu udah bertahan sejauh ini. Dan itu sama sekali bukan kebetulan. Ada sebuah alasan kenapa kamu masih di sini. Sekarang, coba bayangin deh. Pejamin mata kalau perlu. Bayangin diri kamu beberapa tahun dari sekarang. Dia senyum, dia bangga, dan dia berterima kasih sama kamu, karena kamu milih buat nggak nyerah hari ini. Versi dirimu di masa depan itu lagi berharap banget sama kamu sekarang. Ini nih yang jadi kesimpulannya. Tujuan hidup itu bukan garis finish. Bukan sesuatu yang kita kejar, terus kita dapat selesai. Bukan. Tujuan itu bahan bakar kita. Dia adalah alasan kenapa kita bangun pagi, kenapa kita mau coba lagi walaupun udah gagal berkali-kali. Tujuanmu itu adalah alasan kamu masih punya secercah harapan. Alasan kamu percaya bahwa di tengah semua kekacauan ini masih ada kok ruang buat keajaiban. Dan percaya deh, hidupmu emang masih punya ruang buat itu. Kamu cuma perlu terus melangkah, pelan-pelan juga nggak apa-apa. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Versi dirimu di masa depan yang lebih bahagia, yang lebih kuat, dia nungguin kamu. Dia berharap banget kamu nggak berhenti sekarang. Pertanyaannya adalah, apa kamu tega ngecewain dia? Pilihannya ada di tanganmu. Teruslah berjalan.